Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal latihan ujian sekolah bagian yang kedua. Soal yang pertama yaitu tentang limit fungsi aljabar. Langkah pertama kita gunakan substitusi langsung. Ternyata diperoleh hasil 0/0. Jika diperoleh bentuk tak tentu seperti ini, maka untuk langkah berikutnya bisa kita gunakan cara memfaktorkan atau mengalihkan dengan bentuk sekawan. Untuk soal yang pertama, cara yang mudah yaitu dikeluarkan 2x-nya. 2x pangkat 3 dikeluarkan 2x, tinggal x pangkat 2. 50x dikeluarkan 2x, itu 25. Kemudian kita sederhanakan yang belakang, ini bisa disederhanakan dengan penyebut, diperoleh hasil sama dengan limit untuk x mendekati 5 dari 2x. Setelah itu kita substitusi nilai x-nya, kita ganti dengan 5, diperoleh hasil 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi nilai limitnya sama dengan 10. Soal yang nomor 2 itu tentang turunan fungsi aljabar. Teman-teman cermati untuk turunan fungsi aljabar itu pangkat dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Dengan mudah kita bisa menurunkan yaitu 5 dikalikan dengan 2/5 x pangkatnya dikurangi 1, 5 dikurangi 1. Dikurangi 4 dikalikan 3, 3 itu pangkatnya, x pangkat 3 dikurangi 1, pangkat dikurangi 1. Turunan dari 8x ini adalah 8. Setelah itu kita sederhanakan, diperoleh hasil 2x pangkat 4 dikurangi 12, x pangkat 2 ditambah 8. Jadi turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 12x kuadrat ditambah 8. Soal nomor 3 itu turunan fungsi fx yang berbentuk u/v. Ada cara yang super cepat, bisa teman-teman cermati di sini dengan catatan pembilang ini fungsi linier dan penyebut juga fungsi linier. Kita kalikan 20 dengan negatif 1 dikurangi 2 dikalikan 3, sehingga diperoleh 20 dikalikan negatif 1 yaitu negatif 20, dikurangi 2 dikalikan 3 yaitu 6, dibagi penyebut tinggal dikuadratkan. Teman-teman lihat di sini rumus yang super cepat untuk menyelesaikan soal nomor 3. Kita selesaikan. Min 20 dikurangi 6 yaitu min 26. Jadi turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan min 26/2x dikurangi 1 kuadrat. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Langkah pertama kita turunkan dulu f aksen x sama dengan 3 dikalikan 2x pangkat 2 ditambah 2 dikalikan 6 x pangkatnya 1 dikurangi 18 ditambah turunan dari konstanta yaitu 0. Kita sederhanakan sama dengan 6x kuadrat ditambah 12x dikurangi 18. Syarat fungsi naik f aksen x lebih dari 0. Kita tulis kembali tandanya lebih dari 0. Setelah itu kita sederhanakan, kita bagi dengan 6 semua. Setelah disederhanakan, kita faktorkan, diperoleh hasil x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 1 lebih dari 0. Kita cari pembuat 0, x ditambah 3 sama dengan 0 atau x dikurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 1. Kemudian kita gambar pada garis bilangan. Teman-teman cermati karena di sini tidak ada tanda sama dengan, maka negatif 3 lubang, 1 ini juga lubang. Untuk menentukan tanda kita ingat kembali, di sebelah kanannya 1, kita ambil angka 2, kita masukkan,
2 ditambah 3 ini positif, 2 dikurangi 1 juga positif, positif dikalikan positif itu hasilnya positif, sehingga tanda yang ada di sini positif. Caranya yang lain sama. Kemudian kita lihat di sini karena yang diminta itu lebih dari 0, yaitu bilangan positif. Kita memilih yang bertanda positif. Daerah yang memenuhi itu bisa dilihat di sini. Jadi fx naik dalam interval x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 1. Kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5 tentang integral. Teman-teman ingat kembali rumus integral. Bisa dilihat di sini. Integral dari 4x, ini artinya x-nya pangkatnya 1. Sama dengan 4 dibagi 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1. Integral dari 5, kita cermati di sini, yaitu 5x. Karena integral ini adalah integral tak tentu, maka ditambah dengan konstanta. Tinggal kita selesaikan. 4 dibagi 2, x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. 4 dibagi 2 yaitu 2, sehingga hasilnya 2x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Soal nomor 6 ini tentang kubus. Kita gambar dulu kubus ABCD EFG H. Ingat teman-teman, untuk menamai sebuah kubus ini harus urut. Kemudian titik Q kita gambar, yaitu perpotongan antara diagonal AH dan DE. Setelah kita tentukan titik Q, dari gambar ini sudah jelas kedudukan titik Q terhadap bidang ABGH ini adalah terletak. Jadi titik Q terletak pada bidang ABGH. Soal nomor 7 masih sama tentang kubus. Kita gambar dulu kubusnya. Kemudian kita gambar titik P, yaitu titik tengah AB, dan titik Q, titik tengah BF. Hubungan antara garis PQ dan HF terlihat jelas, yaitu garis PQ bersilangan dengan garis HF. Soal nomor 8 masih sama tentang kubus. Kita gambar kubusnya, kemudian kita tentukan hasil perpotongan antara bidang A, B, G, H, dan B, C, H, E. Dengan cepat kita bisa menentukan hasil perpotongannya itu garis BH. Teman-teman tinggal lihat saja huruf yang sama, yaitu B dan H antara kedua bidang. Jadi garis perpotongannya adalah garis BH. Soal nomor 9, kita gambar dulu kubusnya. Kemudian pertanyaannya, jarak titik E dan C. Ini adalah diagonal ruang. AB ini 4, BC itu 3, otomatis AC 5. Teman-teman ingat, ini adalah triple yang cantik, yaitu 3, 4, 5. Setelah itu kita tentukan CE. ACE ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Dengan mudah, karena ini sama kaki, maka CE ini adalah 5 akar 2. 5 ini adalah sisi siku-sikunya. Jadi jarak titik E dan C sama dengan 5 akar 2 cm. Kita lanjutkan soal nomor 10. Masih soal tentang kubus. Kita gambar kubusnya, jarak titik B dan garis EG. Teman-teman cermati di sini, EBG ini adalah segitiga sama sisi. Dengan trik yang super cepat, kita bisa menyelesaikan soal ini. Jarak titik B dan garis EG sama dengan tinggi segitiga sama sisi EGB. Caranya cepat sekali, yaitu 1/2 dikalikan sisi segitiga dikalikan akar 3. Karena ini segitiganya sama sisi, maka sisinya semuanya sama. Kita tinggal memasukkan sama dengan setengah dikalikan sisi segitiga, yaitu 6 akar 2 dikalikan akar 3. Kita sederhanakan, diperoleh hasil 3 akar 2 dikalikan akar 3, yaitu akar 6.
Jadi jarak titik B dan garis EG sama dengan 3 akar 6 cm. Soal nomor 11 masih sama, yaitu soal tentang kubus. Untuk menentukan jarak titik C ke bidang BDG, caranya mudah dan super cepat, yaitu kita tentukan dulu diagonal ruang CE. Karena rusuknya itu 9, maka diagonal ruangnya yaitu 9 akar 3. Jarak titik C ke bidang BDG ini adalah CP. Untuk menentukan CP ini mudah sekali, ini adalah trik yang super cepat. CP ini karena dekat, maka sepertiga CE, sepertiga diagonal ruang. Apabila yang ditanyakan jarak E ke BDG, maka 2/3 diagonal ruang, 2/3 CE. Karena yang ditanyakan itu jarak C ke BDG, maka hasilnya yaitu 1/3 CE. CE kita ganti 9 akar 3. Kita selesaikan, diperoleh hasil 3 akar 3. Jadi jarak C ke bidang BDG sama dengan 3 akar 3 cm. Soal nomor 12 ini soal tentang statistika. Bisa teman-teman cermati di sini soalnya. Jika nilai data yang kurang dari 15 sebanyak 12, kurang dari 15 berarti 2 data yang awal. Kita tinggal mencari saja P ditambah 2 ditambah P ditambah 4 sama dengan 12. Kita selesaikan. 2P ditambah 6 sama dengan 12. 2P sama dengan 12 dikurangi 6. 2P sama dengan 6. P sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. P sudah kita tentukan. Kita tinggal menyelesaikan soalnya. Nilai data yang lebih dari 18 ini frekuensi kelas ke-4 dan kelas ke-5 kita tentukan dulu, kita cari, kita jumlahkan. 4P ditambah P yaitu 5P, ini 5P dikurangi 7. 5P dikurangi 7, P-nya kita ganti dengan 3. 5 dikalikan 3 dikurangi 7 sama dengan 15 dikurangi 7 yaitu 8. Jadi nilai data yang lebih dari 18 sebanyak 8. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses menempuh ujian sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.